Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah hatta nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlal bala'i as-sawaba law anna juludahum kanat quridat min fid dunya bil maqarid. Rawahu at-Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjutkan kajian akidah kita dalam bab beriman kepada hari akhirat, ya, beriman kepada hari kiamat. Pada subtema kali ini kita akan membahas bahwa di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, di hari kiamat manusia itu dibagi dua. Ya, dibagi dua. Ada yang namanya disebut kelompok ahlul afiyah. Yang kedua adalah ahlul bala. Ahlul afiyah itu adalah yang waktu di dunianya dia banyak diberikan kenikmatan dunia, jabatan tinggi, rezeki banyak, karir bagus, kesehatan fisik yang prima, keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik, ya, itu namanya ahlul afiyah namanya. Maka kita sering bilang, Pak, semoga sehat wal afiyah, ya, afiyah artinya sehat dan kenikmatan yang banyak, ya. Yang kedua namanya ahlul bala. Ahlul bala itu adalah orang yang semasa di dunianya banyak diuji dengan berbagai macam musibah, ya, banyak diuji dengan berbagai macam penderitaan, ya, sudah miskin, sakit-sakitan, ditinggal istri, ya, karena udah miskin, sakit-sakitan, istrinya pergi, ya. Nah, itu kan banyak kasus begitu juga, Pak, ya. Anak-anak juga ada yang peduli, ya, di masa tuanya menderita, ya. Itu namanya ahlul bala. Nah, bagaimana statusnya ahlul afiyah dan ahlul bala? Ini ada hadis yang menarik di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2402, ya. Nabi mengatakan, yawaddu ahlul afiyata yaumal qiyamah. Ahlul afiyah yang semasa hidup di dunia banyak diberikan kenikmatan dan kesenangan duniawi, di hari kiamat sangat menginginkan, ya, sangat menginginkan sesuatu yang ketika hina yu'ta ahlal bala'i as-sawab, ketika dia melihat ahlul bala, ketika orang yang sudah miskin, sakit-sakitan, banyak penderitaannya, ketika ahlul bala diberikan balasan pahala yang sangat luar biasa besarnya, kemudian ahlul afiyah itu melihat, Pak, melihat, sehingga ahlul bala lebih dulu masuk surganya, ya, karena pahala yang banyak, dosa yang sudah diampunkan, hisab yang sedikit, sehingga mereka lebih dulu masuk surganya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding ahlul afiyah. Nah, ketika ahlul bala ini melihat balasan yang sangat besar yang Allah berikan kepada ahlul bala, ahlul afiyah melihat, mereka berkeinginan begini, Pak. Mereka mengatakan, lau anna juludahum kanat qudrat fid dunya bil maqarid. Mereka minta ingin berkeinginan dikembalikan ke dunia dan ingin mati, ya, ingin mati dalam keadaan kulit mereka dikuliti dengan gergaji yang tumpul dalam keadaan hidup. Nah, sekebayang tuh, Pak, ya. Ya, jadi mereka ingin matinya, kalau seandainya mereka bisa kembali ke dunia, mereka ingin mati dalam keadaan mereka disiksa. Ya, bahkan sini ada apa? Lau anna juludahum kanat qudrat bil maqarid, ya. Mereka ingin kulitnya dikuliti dalam keadaan hidup-hidup, Pak, ya. Ini dan bisa kita bayangkan, Pak, bagaimana menderitanya orang yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup, Pak, ya. Ini yang diinginkan oleh ahlul afiyah ketika melihat
balasannya Allah berikan kepada ahlul bala di hari kiamat ya. Nah pertanyaannya Pak, kalau lihat begini kita pengen jadi ahlul bala atau pengen jadi ahlul afiyah nih Pak? Ya. Jadi Pak, ahlul bala itu lebih dulu masuk surganya kata Nabi 500 tahun dibanding ahlul afiyah ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dalam bab bersegera dalam beramal yaitu di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi katakan ketika aku Isra Mi'raj, aku diperlihatkan penduduk surga itu ternyata kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin. Ya, rata-rata yang jadi masuk surga itu ahlul bala, orang-orang miskin. Tapi ketika aku diperlihatkan tentang penduduk neraka, aku mendapati melihat kata Nabi kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Para wanita. Sementara orang-orang kayanya, sementara ahlul afiyahnya itu mereka masih sangat berat menjalankan hisab. Babak belur mereka sedang menjalankan hisab ya. Ahlul afiyah mah masih dihisab, ahlul bala sudah 500 tahun masuk surganya ya. Nah, kira-kira Pak mau jadi apa kayak ini Pak? Kalau lihat begini mau jadi ahlul bala atau jadi ahlul afiyah Pak ya? Ya, kalau saya tetap ingin jadi ahlul afiyah Pak ya. Ya. Nah, jamarakallah Pak ya. Jadi berdasarkan hadis ini Pak ya, ini ada satu yang menarik Pak yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tidak ada satupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat dan salafus soleh, doa yang meminta kepada Allah agar dia ingin meninggal dunia tidak nyusahin orang lain. Ya, pernah dengar nggak Pak ada orang yang berdoa begitu Pak ya? Atau ada orang yang bersering cerita, loh saya mau kalau bisa meninggal tidak ingin menyusahkan siapapun Pak ya. Ya kalau ingin meninggal tidak menyusahkan siapapun, mandi sendiri, kafani sendiri Pak ya. Nah, terus berangkat ke kuburan sendiri Pak ya, masuk kubur sendiri kan ya. Itu tidak ingin menyusahkan Pak. Jadi ternyata Pak tidak ada hadis yang menjelaskan kita minta sama Allah meninggal tidak ingin menyusahkan orang. Ya, tidak ada Pak ya. Rasulullah SAW Pak jelas meninggalnya juga kalau secara kasat mata Pak nyusahin buat istrinya, nyusahin karena Nabi itu sakit yang sangat keras ya. Demamnya Nabi itu pada dalam hadis yang lain disebutkan ya, demam yang diderita Nabi itu 2 kali lipat daripada demam orang biasa yang paling tinggi. Ya kira-kira kalau manusia biasa kayak macam kita Pak, kalau kena demam paling tinggi berapa derajat? Berapa? 41 paling banyak, 41. Nah, kawan Nabi Pak 2 kali lipat berarti 82 derajat. Bagaimana Pak panasnya Rasulullah SAW Pak ya? Bagaimana panasnya Rasulullah SAW Pak ya? Itu dan itu menjelang wafatnya begitu ya. Ketika Nabi menjelang asar Pak ya, menjelang asar Nabi bertanya, malam ini jatah di Aisyah bukan ya? Kata sahabat, kata istrinya bukan Nabi, jatah di siang ini. Nabi langsung hilang muncul kesedihan. Diantar sama istrinya sama sahabat yang lain ke istri yang memang jatahnya. Jadi Nabi itu ganti rumah itu Pak itu setiap asar ya. Kalau sore tadi hari tadi berada di rumah Hafsah, maka nanti asar sudah pindah ke rumah istri yang lain. Itu asar Pak ya. Kilirnya asar. Begitu besok juga demikian. Begitu menjelang asar yang mengatakan ini hari malam ini jatah di Aisyah bukan ya. Jawab istrinya bukan, Nabi dia istri yang lain ya. Sampai akhirnya setelah 3 kali begitu Pak, istri sahabat, istri Nabi itu berkesimpulan mungkin Nabi ingin selama sakit di rumah Aisyah. Maka mereka bersepakat jatah mereka diserahkan untuk Aisyah selama Nabi sakit. Dan Nabi sangat senang ketika dibawa ke rumah Aisyah ya, sangat senang dibawa ke rumah Aisyah. Begitu pula pada dalam masjid yang lain Nabi ketika sedang demam tinggi ya minta digotong ke masjid kan. Ya, minta digotong ke masjid karena ingin bertemu dengan para sahabat. Kata Ali, biarkan aja mereka yang datang ke sini Rasulullah. Engkau sedang sakit. Tidak, bawa aku ke masjid, aku ingin ketemu sahabat. Ya, kemudian Nabi disandarkan kan di tiang yang biasa beliau khutbah ya. Disandar tiang ke situ, Nabi bicara, siapa yang pernah diantara kalian telah terzalimi, maka balas di dunia ini sekarang juga. Ya, jangan dibalas di akhirat. Ya. Kan terkenal Pak ada yang namanya seorang sahabat namanya Akasah tuh ya, yang ingin membalas tapi yang tidak jadi kan. Ini Pak Nabi itu begitu ya. Jadi Nabi itu sakit keras Pak. Nabi itu sakit keras ya. Dan yang namanya sakit pasti setidaknya merepotkan orang Pak ya. Maka manusia yang paling terbaik meninggalnya adalah Rasulullah SAW dan Nabi meninggal dalam keadaan sedang sakit keras Pak. Sedang sakit keras ya. Nah soal itu jamarakallah Pak ya. Ini yang pertama tidak perlulah kita minta kepada Allah. Ya Allah kalau bisa aku ingin meninggal dalam keadaan tidak menyusahkan siapapun, enggak usah lah Pak. Minta aja langsung ya Allah aku ingin meninggal husnul khotimah.
Yang diajarkan Nabi itu Allahumma rzuqni husnal khatimah. Allahumma, ya Allah anugerahkanlah kepadaku husnal khatimah. Atau dalam hadis yang lain, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku kematian yang syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulullah SAW, yaitu di kota Madinah. Ya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, orang-orang yang diwafatkan Allah di kota Madinah dalam keadaan beriman itu mati syahid, Pak. Ya. Mati syahid, ya. Maka salah satu yang diajarkan Nabi, kita diajarkan minta agar mati syahid atau meninggal di kota Madinah, ya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku kematian yang syahid di jalanmu atau kematian di negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua orang yang meninggal di Madinah, Pak, itu dapat gelar mati syahid. Apalagi kalau dikuburkannya sudah meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi. Ya. Nabi mengatakan orang yang dikuburkan di Baqi nanti di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah, Pak, berdasarkan hadis Nabi, orang yang dikuburkan di Baqi itu adalah ahli surga semuanya, ahli surga semuanya. Maka minta sama Allah agar kita meninggal di Madinah, ya. Siapa? Ya. Ya, tapi jangan mentang-mentang doanya selalu minta meninggal di Madinah, diajak umroh nggak mau terus gitu ya. Ya kenapa? Belum siap mati soalnya kita selalu di Madinah. Ya nggak apa-apa, Pak, ya nggak apa-apa. Meninggal di Madinah kan ya meninggal nanti di Madinah daripada meninggal sekarang nggak jelas, Pak, ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ini jadi sekali lagi, Pak, tidak ada doa yang diajarkan Nabi, para sahabat dan ulama meminta kepada Allah agar mati tidak menyusahkan orang lain. Ya, justru dengan kita menderita, sakit keras dan sebagainya, itu bagian dari cara Allah untuk menjadikan kita husnul khatimah. Jamaah Allah, itu yang pertama, Pak, ya, yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga, Pak, tidak perlu meminta agar kita justru ketika kita diberikan berbagai macam musibah menjelang kematian, Pak, itu bisa jadi memang tanda-tanda Allah ingin mendekatkan kita dengan husnul khatimah. Ya. Coba kita lihat misalkan dalam Al-Qur'an, Pak, dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah, apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum diuji kepada kalian? Walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Belum datang kepada kalian ujian yang berat sebagaimana orang-orang yang telah diuji sebelum kalian. Jadi masuk surga itu, Pak, harus melalui ujian yang berat. Kata Allah, Pak, mereka ditimpakan bala. Semakin sering kita mendapatkan bala dari Allah, maka semakin dekat dengan husnul khatimah. Ya. Semakin dekat dengan surga, Pak. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan banyak menimpakan bala kepadanya. Bala itu ujian penderitaan. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang dicintai Allah adalah mereka diujikan bala, diberikan bala. Nah, bala ini ada 3 model, Pak. Ujian musibah itu ada 3 model dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Yang pertama Allah katakan masathumul ba'sa. Ya, bala atau musibah itu yang pertama bentuknya ada al-ba'sa. Ya, al-ba'sa. Al-ba'sa itu adalah musibah yang bersumber dari tubuh kita sendiri. Nah, itu namanya al-ba'sa, Pak. Ya, musibah yang timbul dari tubuh kita sendiri. Sakit, ya, terus galau, sedih yang mendalam, panik, itu, Pak, namanya musibah. Nah, Allah katakan, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian ditimpakan al-ba'sa. Al-ba'sa itu tadi musibah yang bersumber dari diri kita sendiri, ya. Ya, sakit. Mungkin menjelang meninggal dunia Allah bikin dia sakit, ya. Ini sakit karena Allah ingin mendekatkan dia dengan surga, ya. Allah ingin mendekatkan dia dengan surga. Itu namanya al-ba'sa, ya. Ini al-ba'sa, ya. Ya, sakit gigi, ya, sampai susah makan. Terus gigi pada ompong semua, dulu makan sate masih kuat, Pak, ya, sekarang makan agar juga dikunyahnya lama, gitu, Pak, ya. Itu namanya al-ba'sa, Pak. Itu namanya al-ba'sa. Itu namanya al-ba'sa, ya. Apa kolesterol yang nggak sembuh-sembuh, pegel terus, ya kan, Pak, ya. Asam urat yang sering kambuh, ya. Nah, itu ya dikit-dikit pincang, dikit-dikit pincang, ya. Itu namanya al-ba'sa, itu, Pak, ya. Itu. Walaupun itu akibat kesalahan kita sendiri, kalau kita hadapi dengan sabar kan penghapus dosa, kan, kata Allah, kan, dia. Ya, itu namanya al-ba'sa. Yang kedua, Pak, musibah itu bentuknya namanya ad-darra.
Ad-dharra itu artinya musibah yang datang sumbernya di luar diri kita. Misalkan kehilangan harta, keluarga terdekat meninggal dunia, Pak ya, ditipu orang, itu namanya ad-dharra. Nah, saudara-saudara kita Pak yang sedang kena musibah di mana di Sumatera, terus Aceh dan Tapanuli dan sekitarnya Pak. Itu mereka mungkin saja dua-duanya Pak, al-ba'sa dan ad-dharra ya. Kalau yang meninggal dunia, mudah-mudahan Pak itu Allah mereka kan di mungkin kesapu apa namanya kesapu kegulung banjir dan sebagainya gitu Pak ya. Itu kan pasti menderita dulu Pak ya. Kan nggak ada Pak orang yang tenggelam begitu tenggelam langsung meninggal kan nggak ada juga Pak ya. Pasti kalau ada orang yang tenggelam itu sebelum dia meninggal pasti kan menggap-gap dulu gitu Pak ya. Ada perjuangan Pak, ada perjuangan. Ini kan penderitaan Pak. Itu namanya ad-dharra itu namanya ad-dharra Pak. Ada penderitaan. Nah, kata Allah timpakan penderitaan kepada dia itu dalam mereka Allah ingin mendekatkan dia dengan surga. Ya, Allah ingin mendekatkan dengan surga. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang sudah kehilangan harta, kemudian juga sekarang sakit fisiknya karena cacat karena tertimpa berbagai macam material padat, gitu ya. Itu namanya al-ba'sa. Nah, yang ketiga azuzilu. Ya, itu Pak di sini pergantikan antara baksa dan dharra ya, sudah jatuh ketiban tangga dan sebagainya kira-kira Pak. Itu diperkirakan, dipergantikan zalzalah namanya itu digonjang-ganjing antara baksa dan ad-dharra. Bahkan mungkin dua-duanya ya. Bahkan mungkin dua-duanya. Nah, maka jamaah Allah Pak ya. Jadi di antara orang-orang yang mungkin Allah ingin dekatkan dia dengan husnul khotimah, dibikin baksa dan dharra dalam hidupnya menjelang kematiannya Pak. Kenapa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, Allah ingin memberikan pahala yang banyak Pak ya. Dan contoh Nabi mengatakan Pak, Nabi mengatakan kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah timpakan kepadanya berbagai macam musibah Pak. Satu contoh misalkan Pak, satu contoh, karena Allah cinta kepada orang ini, maka Allah ingin dia meninggal dalam keadaan musibah dulu. Ya, Allah ingin menumbuhkan cinta Allah kepadanya, Allah ingin mencintainya, maka Allah timbulkan dulu berbagai macam musibah kepadanya. Satu contoh misalkan Pak ya, sederhana aja Pak. Ada orang yang mencuri Pak, ya, mencuri, kemudian dia muslim, kemudian dia ditangkap oleh warga. Begitu tangkap oleh warga Pak, dihakimi oleh massa. Nah, dihakimi oleh massa. Sampai Pak babak belur dia akan digebugin dan sebagainya, sampai ada orang mengatakan bakar kan Pak ya. Dia sadar Pak, si orang ini yang mencuri ini sadar, aku bakal mati sekarang nih. Kira-kira kalau dia taubat sama Allah, mungkin nggak diterima taubatnya Pak? Sangat mungkin. Sangat mungkin Allah terima taubatnya Pak. Sangat mungkin Allah terima taubatnya. Selama nyawanya belum sampai tenggorokan ya. Dia tahu, wah dia menjerit-jerit Pak ya, digebugin. Dan dia bilang, ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah, aku salah mencuri ya Allah. Dia tobat. Allah terima tobatnya. Kata Allah, aku ingin bersihkan dosamu di dunia. Aku ingin menumbuhkan, aku ingin engkau aku cintai semenjelang kematianmu, aku siksa engkau di dunia ini. Sehingga begitu meninggal dunia dalam keadaan sudah bersih dosa, dapat pahala yang berlimpah Pak ya. Maka nggak boleh kita vonis dia neraka Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW Pak pernah merajam seorang wanita yang berzina. Ya, seorang wanita yang berzina Pak ya. Dia ngaku berzina, ingin dirajam, kata Nabi suruh pulang, Nabi nggak percaya. Beberapa waktu kemudian dia datang lagi kepada Nabi ngaku berzina, sehingga Nabi tidak percaya, pasti percaya. Kenapa? Wanita ngaku hamil, ya, dan nggak punya suami. Ya. Kemudian kata Nabi, pulang sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan, balik lagi kepada Nabi, membawa bayinya, kata Nabi, pulang. Urus dulu anakmu sampai umur 3 tahun. Begitu anaknya setelah 3 tahun, dia kembali kepada Nabi, Pak, maka dijalankan hukum rajam. Yang menarik dalam hadis itu Pak ya, ketika orang ini sudah dirajam dan sudah meninggal dunia, Khalid bin Walid Pak, Khalid bin Walid itu dia melempar batu agak keras ya, agak keras Pak, padahal udah meninggal Pak, kan dirinya itu dilempari batu Pak, kepalanya Pak ya, dikubur sampai leher, kemudian melempari batu sampai ke kepalanya ya, batu kerikil Pak ya. Ini ketika wanita ini sudah meninggal, itu Khalid Pak melempar batu terakhir agak keras. Sampai dalam hal ini dikatakan darah wanita itu muncrat kena muka Khalid bin Walid. Sambil mencela Nabi Khalid bin Walid Pak. Apa kata Khalid? Dasar penzina, matinya pun terhina. Kira-kira begitu Pak. Kalimat yang diucapkan oleh Khalid bin Walid ketika melempar batu kepada si wanita ini. Saking kerasnya Pak, sampai muncrat darahnya ke muka Khalid sambil mencela. Subhanallah Pak. Begitu Nabi mendengar Khalid ngomong begitu Pak, itu langsung ditunjuk sama Nabi. Khalid tahu nggak kata Nabi?
Tobatnya wanita ini sampai dia rela menderita dengan meninggalnya, itu dilempari batu, ya, tersiksa dia, ridho dia menjalankan hukum rajam. Tobatnya wanita ini itu bisa dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Masya Allah, Pak. Tobatnya dia bisa dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, kata Rasulullah. Padahal dia berzina jelas, Pak, dia bermaksiat. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah ingin mencintai dia, Pak, Allah timpakan berbagai macam penderitaan. Ya, Allah timpakan berbagai macam penderitaan. Kenapa? Karena Allah ingin mencintainya. Allah ingin mencintainya. Nah, ini sekali lagi jangan Allah, Pak, biar ada tanda-tanda orang yang diwafatkan husnul khotimah itu justru di akhir hayatnya dibikin banyak penderitaan, Pak, ya. Dibikin banyak penderitaan, ya. Dibikin banyak penderitaan, ya. 1 pekan setelah ibu saya meninggal, Pak, ya. Saya pulang dari Liang, kemudian pulang ke rumah, saya ambil kitab lah, ya. Waktu itu karena masih sedih, ibu meninggal, saya ambil kitab, 1 kitab, Pak, kitab yang baru saya dapatkan, namanya kitab Al-Matjar Ar-Robih namanya, ya. Itu kumpulan hadis-hadis memotivasi tentang amal, ya. Memotivasi tentang mensugesti kita lah supaya kita tegar dalam hidup, supaya kita semangat beramal, namanya Al-Matjar Ar-Robih, perniagaan yang tiada rugi, Pak. Itu begitu saya buka, Pak, itu saya baca hadis yang menarik. Kira-kira begini bunyi hadisnya, Pak, terjemahannya. Kata Nabi, jika Allah menghendaki kematian yang baik kepada seseorang, maka Allah akan banyak menimpakan musibah semasa hidupnya. Ya, namanya ahlul bala tadi, Pak. Allah banyak timpakan musibah semasa hidupnya, sehingga habislah dosa-dosanya, berguguran dosa-dosanya dengan musibah-musibah itu. Tapi yang menarik kata Rasulullah SAW, kalimat berikutnya, ketika dia sakaratul maut, menjelang kematiannya, itu mendekati sakaratul maut, ada dosa yang belum Allah ampuni, padahal dia selama hidupnya sudah dapat banyak musibah, penderitaan, Pak, ya, baik maksa, ad-dharra atau az-zulzilu tadi, Pak, ya. Itu kata Nabi, ternyata ketika menjelang meninggal masih ada dosa yang belum diampunkan Allah. Allah perberat sakaratul mautnya, Pak. Allah perberat sakaratul mautnya. Mungkin seminggu dia komanya, megap-megap nafasnya, Pak, diperberat sakaratul mautnya, Pak. Tujuannya apa kata Nabi? Tujuannya supaya begitu meninggal habis semua dosanya. Dan ini tanda orang mati syahid, ya. Jadi orang mati syahid itu kan masuk surganya tanpa hisab, Pak. Masuk surga tanpa hisab. Kenapa dia masuk surga tanpa hisab? Karena adanya hisab, seseorang nanti di hari kiamat dihisab, itu karena dia masih punya dosa yang belum diampuni Allah. Masih ada dosa dan ada pahala. Jadi sehingga ditimbang beratan dosa atau beratan pahala, Pak. Jadi ditimbang. Tapi orang-orang yang mati syahid, salah satunya meninggal dalam keadaan menderita, seperti tadi, Pak, ya, mati syahid, itu ketika meninggal dunia semua dosanya sudah diampunkan. Maka di hari kiamat tidak perlu dihisab lagi, karena yang tersisa tinggal pahala. Yang tersisa tinggal pahala. Maka dia dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tanpa hisab, Pak. Maka orang yang mati syahid itu kan masuk surganya tanpa hisab, karena saat mati syahid itu, Pak, diampunkan semua dosanya. Maka saya bilang tadi, Pak, doa yang diajarkan Nabi itu adalah kita meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan syahid. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya. Mudah hafal, Pak, ya. Ya, saya ulangi, Pak. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku kematian yang syahid di jalanmu. Itu hadis sahih, Pak. Nabi langsung mengajarkan. Kalau syukur-syukur ditambah tadi, Pak, kalimat berikutnya, waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kematianku di negeri Rasulullah SAW. Kalau itu ngehafal, depannya aja, Pak. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kematian yang syahid di jalanmu. Ini, Pak, Nabi mengatakan ketika Allah menghendaki kematian yang baik kepada seseorang, Allah banyak timpakan musibah kepadanya. Kemudian ketika ada dosa yang belum diampuni Allah menjelang sakaratul mautnya, Allah perberat sakaratul mautnya. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, Pak, jika Allah menghendaki kematian yang buruk kepada seseorang, kematian yang su'ul khotimah, Pak, maka semasa hidupnya dia jadi ahlul afiyah, banyak diberikan berbagai macam kenikmatan. Banyak diberikan berbagai macam kenikmatan sebagai balasan dari Allah atas kebaikan yang dia lakukan. Jadi ketika dia berbuat baik, Pak, langsung Allah balas di dunia dengan kesenangan dunia. Setiap dia berbuat baik, Allah balas dengan kesenangan dunia. Setiap dia berbuat baik, Allah balas dengan kesenangan dunia, Pak. Allah langsung bayar tunai di dunia ini.
Sampai kata Nabi, sehingga ketika dia menjelang kematiannya, menjelang sakaratul mautnya, masih ada kebaikan yang belum Allah balas, maka kuringankan, kata Allah, diperingankan sakaratul maut, dimudahkan sakaratul mautnya. Sehingga begitu dia meninggal dunia, sudah tidak punya kebaikan yang belum Allah balas. Jadi semua kebaikannya Allah balas di dunia ini, Pak. Jadi Pak, meninggal husnul khotimah dan su'ul khotimah itu tidak ditentukan oleh berat dan ringannya. Bisa jadi ada orang yang dimudahkan kematiannya, itu Allah kehendaki su'ul khotimah. Tapi bisa jadi ada orang yang diperberat sakaratul mautnya, itu bisa jadi kalau Allah ingin menghendaki husnul khotimah, diampunkan semua dosa-dosanya. Maka sekali lagi jamaahullah Pak ya, jadi pesan saya, tidak perlulah kita minta sama Allah, kita ingin meninggal tidak menyusahkan orang lain. Yang penting minta syahid atau minta husnul khotimah saja Pak. Nanti Allah punya cara untuk menghusnul khotimahkan kematian kita. Ini yang kedua Pak ya. Jadi bisa jadi Allah menghendaki surga kepada seseorang itu, yaitu dengan cara dia di ujung hayatnya itu dibikin menderita. Ya mungkin Bapak selama ini sehat Pak ya, tapi menjelang meninggal 2 hari sebelum meninggal Pak sakit keras ya. Sakit keras itu bisa jadi itu cara Allah ingin mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena sekali lagi Nabi mengatakan di hari kiamat ada namanya ahlul bala. Orang-orang yang diuji dengan berbagai macam bala, itu musibah, sehingga dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu membuat ngiri ahlul afiyah, sampai ahlul afiyah meminta, ya berandai-andai seandainya bisa kembali ke dunia, dia ingin mati dalam keadaan kulitnya dikuliti dengan gergaji dalam keadaan hidup. Jadi ingin meninggal dalam keadaan menderita betul. Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul afiyah Pak ya. Kepada ahlul bala Pak. Masa itu jamaahullah, tugas kita cuma sabar saja Pak ya. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang tak terhingga Pak ya. Jadi ketika kita inna idzamal jazai ma idzamal bala, kata Nabi, besarnya pahala yang akan diberikan Allah kepada seorang tergantung seberapa besar bala yang Allah timpakan kepadanya. Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i. Sesungguhnya besarnya kecilnya pahala yang akan diberikan seseorang oleh Allah kepada seseorang itu tergantung seberapa besar musibah yang dia terima ya. Makanya di satu sisi Pak, kita kasihan kepada saudara-saudara kita yang meninggal di mana di Aceh, Sumatera, termasuk juga di Sudan kemarin Pak ya, dan di Palestina Pak. Itu mereka menderita. Bisa jadi Pak, Allah ingin memberikan pahala yang tak terhingga kepada mereka ya. Makanya kata Rasulullah SAW Pak, barang siapa yang ketika tertimpa musibah lalu yang dia harapkan cuma pahala dari Allah saja Pak, itu akan memberikan pahala yang besar. Makanya jamaah Pak, kalau kita dapat musibah, sekecil apapun kita dapat musibah, maka yang pertama kita harapkan kepada Allah dari musibah itu Pak, diberikan pahala ya. Makanya Nabi mengajarkan doa Pak ya. Kalau kita kena musibah, Nabi ajarkan doa, dan doanya minta pahala ya. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya sudah hafal Pak ya, ketika kena musibah, sekecil apapun musibah yang menimpa kepada kita Pak, setelah mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, jelas kalau kita dapat musibah ucapan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu berdoa kepada Allah. Doanya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang terjadi kepadaku. Wa khlufli khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada nikmat yang sudah Engkau ambil ya Allah. Masya Allah Pak ya. Jadi ketika kita kena musibah, yang kita minta dua. Yang pertama minta pahala yang besar, yang kedua minta diganti oleh Allah dari rezeki yang Allah cabut Pak ya, rezeki. Apa kata sahabat Pak ya, ketika Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya namanya Abu Salamah, maka Ummu Salamah berdoa dengan doa ini Pak ya. Dia mengatakan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikan aku pahala yang besar dari musibah yang menimpa kepada aku, maksudnya kematian suaminya Abu Salamah. Wa khlufli khairan minha, dan gantilah nikmat yang kamu ambil ya Allah dengan nikmat yang lebih baik. Masya Allah Pak, ternyata begitu Abu Salamah meninggal dunia saat hijrah ke Madinah, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Suami yang pertama diambil, Allah ganti dengan suami yang lebih baik Pak ya. Jadi kira-kira kalau istri kita meninggal dunia dua pun begitu ya. Nah, wa khlufli khairam minha, ya Allah, Engkau telah ambil istriku ya Allah, semoga Kau ganti dengan yang lebih
yang lebih baik Pak ya, lebih baik ya. Tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Karena laki-laki itu dilarang menduda Pak ya. Laki-laki itu dilarang menduda, namanya tabatul. Nggak ada duda kan di sini Pak ya? Nggak ada duda kan di sini Pak ya? Ya, ada, nggak ada. Ya. Kalau ada tugas yayasan nih Pak, mendorong Pak. Ya, dilarang menduda. Nabi mengatakan, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anit tabatul. Nabi melarang keras seorang laki-laki untuk tabatul, untuk menduda Pak. Dilarang keras oleh Nabi Pak, laki-laki itu menduda, dilarang keras. Ya, jadi harus punya istri. Nah, 95% sahabat Nabi itu Pak, saat meninggal mereka punya istri. Hanya sebagian kecil yang nggak sempat menikah lalu meninggal dunia. Imam Ahmad ibnu Hanbal Pak, yang terkenal dengan mazhab Hambali Pak, itu Imam Ahmad ibnu Hanbal pagi hari istrinya meninggal dunia, sebelum zuhur dikuburkan, pada asar beliau sudah menikah lagi. Masya Allah Pak. Kalau di kita begitu Pak, kira-kira pasti gak masyarakat Pak. Ya, kira-kira gimana Pak? Ustadz Rofi ya, pagi hari istrinya meninggal, dapat kabar ke Darul Falah, ke Masjid Al-Falah ini, ada kabar Ustadz Rofi yang meninggal ya. Begitu asar, dapat kabar Ustadz Rofi menikah lagi ya, di hari yang sama. Kira-kira gimana itu Pak? Bagi orang enggak Pak, ternyata itu yang terbaik Pak. Ketika Ibnu Hanbal ditanya, Syekh begitu cepat engkau menikah lagi, kalau engkau masih berkabung? Apa jawaban saya? Apa jawaban Ibnu Hanbal Pak? Ibnu Hanbal mengatakan, aku tidak tahu kematianku kapan, dan aku merasa takut meninggal dalam keadaan gak punya istri, karena aku menghadap kepada Allah dalam keadaan membujang, dan aku malu kepada Allah. Jadi Pak, ulama itu malu kalau meninggal dalam keadaan tidak punya istri, malu kepada Allah. Makanya laki-laki itu Pak dilarang untuk tabatul namanya. Ya, tabatul itu menduda dalam waktu, artinya menduda, tidak ingin menikah lagi. Kalau perempuan menjanda tidak menikah lagi dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau laki-laki dilarang, ya, dilarang. Ya. Nah, apa? Ya, dibenci Nabi ya, dibenci Nabi ya, dibenci Nabi ya, dilarang oleh Nabi ya. Bapak saya Pak, waktu ibu saya meninggal dunia, bapak saya umur 83 tahun. Ya, jadi bapak saya jadi duda usia 83 tahun. Seminggu setelah ibu saya meninggal, saya dorong Pak cepat nikah lagi, jangan lama-lama ya. Karena secara fisik sehat Pak ya, nikah lagi. Bapak saya bilang gini, malu udah tua, nggak ada yang mau nih. Siapa yang mau udah tua? 83 Pak, orang kampung ya, cuma petani ya. Saya bilang, yang penting niat nikah lagi. Ya. Setelah 3 bulan jadi dua Pak, bapak saya dari kampung Delulian berangkat ke Bogor, ke rumah saya sendirian. Itu pun nyasar ke Pasar Anyar Pak. Ya, aki-aki pergi sendiri ke rumah saya Pak ya. Itu nyasar. Sebenarnya ada apa Kong? Saya bilang, saya pengen ngongkong. Ya. Setelah ibu saya meninggal, saya pengen ngongkong. Ngapain sendiri, kenapa nggak diantar sama incu sama anak gitu kan ya? Nggak ada perlu kan ya, ada perlu. Apa perlunya? Bapak saya bilang, benar kata Rofi, kayaknya engkong ini mesti punya istri lagi ya. Saya istri lagi karena ada yang ngurus. Memang saya dorong Kong nikah lagi ya. Begitu bapak saya ngomong begitu Pak, saya langsung telepon kakak saya. Saya bilang nih, engkong ada di rumah saya. Saya bilang kaget semua kakak saya Pak. Pantesan dicari-cari nggak ada kayaknya. Ada di rumah saya. Itu pun nyasar ke Pasar Anyar, saya mau ke Budi Agung Pak. Rumah saya Budi Agung, nyasar ke Pasar Anyar dulu Pak. Ya. Ada apa nih? Engkong ngomong sama saya barusan pengen nikah lagi. Carikan perempuan yang mau nikah sama engkong. Itu masuk kata kakak saya. Ada kata kakak saya. Ya, ada benar ada. Lamarkan sekarang sebenarnya. Dan alhamdulillah dilamar Pak, perempuannya langsung mau Pak ya. Beberapa hari kemudian langsung dinikahkan ya. Jadi bapak saya Pak umur 83 tahun nikah lagi ya. Jadi memang begitu ya, jadi nikah lagi ya, gitu ya. Pak Joni kan gitu ya kan, bapaknya kan dulu ya. Ya gitu kan, bapaknya udah sepuh nikah, ya memang harus begitu lah. Jangan dibenci. Hah? Nah, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang suka sama aja apa-apa yang betul nikah lagi gitu ya. Jangan dibenci ibu tiri. Ibu tiri kacau, jangan Pak. Itu bapak kita sedang menjalankan sunnah. Ya. Maka saya Pak, saya mendorong ya. Saya ada beberapa kasus Pak, bapaknya pengen nikah lagi, itu kemudian sama anak dilarang. Saya ceramain anak-anaknya. Saya bilang, dosa. Kalian melarang bapak kalian mau nikah, lagi dosa. Karena dia ingin menjalankan sunnah Nabi, dosa. Nggak boleh dihalangi. Kalau bapak kalian dihalangi nikah lagi, kalian yang dosa. Saya bilang. Karena nggak boleh laki-laki itu untuk menduda. Kan, ya. Nah, ini diceramain anaknya Pak, alhamdulillah ini mengizinkan juga anak-anaknya Pak ya. Ya, tapi kan nggak punya penghasilan, ya tanggung jawab anak-anaknya kan. Ya, kalau bapaknya sudah nggak punya penghasilan, punya istri, ya tanggung jawab anak-anaknya kan ya. Apa kata Rasulullah Pak? Seorang anak yang menanggung nafkah orang tuanya yang sudah uzur. Kalau uzur sekarang kira-kira apa Pak? Pensiun kali Pak ya. Ya.
Seorang anak yang menanggung nafkah orang tuanya yang sudah uzur, Pak, maka orang tuanya dijamin surga. Jadi yang dijamin surga itu orang tuanya, bukan anaknya, Pak. Ya. Kenapa begitu kira, Pak? Karena berarti orang tuanya berhasil mendidik anaknya untuk berbakti ke orang tuanya. Ya. Makanya Bapak Rahimahullah ya, jangan keluar, Pak. Jadi kalau kita sudah tidak punya penghasilan, itu boleh minta sama anak, Pak. Boleh minta, ya tagihin sama anak. Jatah, ya, boleh, Pak. Ya. Seperti pesan Rasulullah kepada Abu Darda, Pak. Apa pesan Rasulullah kepada Abu Darda? Hai Abu Darda, ada 10 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Wasiat pertama, kata Rasulullah, Abu Darda, janganlah engkau berbuat syirik. Yang menerima wasiat kedua, apa kata Rasulullah kepada Abu Darda? Hai Abu Darda, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Bahkan ketika orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Masya Allah, Pak. Itu kata Nabi kepada Abu Darda, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, bahkan jika orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah. Berarti, Pak, ini di sini ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, orang tua boleh minta kepada anak. Yang kedua, anak tidak boleh menolak permintaan orang tua. Ya, Masya Allah, Pak. Jadi, nggak apa-apa nih, bahwa yang sudah pensiun, Pak, ya, tagihin aja, Pak, ya, tagihin. Ya, Pak Hulis kalau udah pensiun, tagihin aja. Ya, makanya saya dulu, Pak, cita-cita pengen punya 15. Saya bilang ke istri saya cita-cita pengen punya anak 15. Ya. Istri saya bilang, kenapa 15? Karena pengen mengalahkan orang tua saya. Bapak ibu saya punya anak 14, saya bilang. Ya. Dan saya ingin mengalahkan mereka dengan dia. Ingin mengalahkan mereka, ya. Pengen 15, ya. Kata istri saya, kalau aku nggak sanggup gimana? Allah punya banyak cara untuk mengabulkan, ya. Ya terserah Allah. Allah punya banyak cara. Allah punya banyak cara untuk mengabulkan. Terserah Allah, Bapak, ya. Yang penting pengen punya 15, ya. Nah, itu jamarikallah, Pak, ya. Saya cuma membayangkan, Pak. Secara duniawi membayangkan. Kalau saya punya anak 15, begitu saya sudah tua, ya, nggak bisa cari nafkah, masing-masing anak ngasih ke saya 3 juta aja per orang. Kalau 15 kan, lumayan berapa ya? 45 juta kan, Pak, ya? 45 juta. Nggak apa-apa minta sama anak, boleh, Pak, ya. Ya boleh, ya. Bahkan kalau anaknya pinta, Pak, supaya dia berbakti kepada orang tua. Ya, kalau Bapak ingin masuk surga, kata Nabi, seorang anak yang menanggung nafkah orang tuanya yang sudah uzur, maka orang tuanya dijamin surga, Pak. Maka silakan minta, Pak. Silakan minta sama anak, ya. Kalau sama anak boleh, Pak, ya. Yang nggak boleh sama tetangga, ya, nggak boleh, Pak, ya. Kalau ke anak boleh, Pak, karena boleh, Pak, ya. Nah, gitu, ya. Ini jamarikallah, ini kira-kira yang kedua, Pak, ya. Nah, bagaimana kalau kita hari ini, Pak, ya. Hari ini Allah takdirkan, Allah uji kita dengan ahlul afiyah. Ya, ahlul afiyah. Masya Allah, Pak, di Al-Quran disebutkan, ternyata musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita itu adalah ujian keimanan juga buat kita. Ya, musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita misalkan di Aceh, di Sumatera, Pak, itu juga ternyata ujian keimanan buat kita. Sampai ada ayat, Pak, yang mengatakan dalam surah Al-Balad, surat 90 ayat ke-11 sampai 16, ada orang yang ibadahnya banyak. Ya, tahajud tidak tinggal, 5 waktu salat di masjid, puasa sunnah rajin, baca Quran rajin, Pak. Begitu dia pede bakal masuk surga, apa kata Allah? Falak tahamal aqobah. Gak pantas kalian masuk surga karena kalian belum menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Jadi ternyata, Pak, masuk surga itu harus melewati jalan yang sulit lagi mendaki. Wa ma adraka mal aqobah. Apa yang dimaksud dengan jalan yang sulit lagi mendaki itu? Allah katakan fakku raqobah, memerdekakan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dhi masghobah, kata Allah. Jalan yang sulit lagi mendaki itu adalah engkau memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Memberi makan di saat musim paceklik. Saudara-saudara kita tadi yang kena musibah di sana, Pak, itu mereka sedang kelaparan. Mereka sedang susah mendapatkan makan. Kita bantu mereka, Pak. Kalau kita tidak peduli kepada mereka, Pak, sebanyak apapun ibadah kita, begitu kita di hari kiamat akan masuk surga, Pak, Allah tahan. Ya, kata Allah, tidak layak kamu masuk surga, karena kamu belum menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Dalam hadis kursi dikatakan, begitu ada orang yang rajin ibadah pengen masuk surga, kata Allah, kamu nggak pantas masuk surga. Kenapa kata Allah nggak pantas masuk surga? Kata Allah, dulu aku sakit, kamu tidak menjengukku. Dulu aku lapar, kalian tidak memberi makan kepadaku. Dulu aku kedinginan, kalian tidak memberikan selimut kepadaku. Bayangkan, itu hadis qudsi, Pak. Jadi ketika ada orang yang rajin ibadah bakal pede masuk surga, Allah tahan, nggak pantas masuk surga kalian, nggak boleh, kata Allah.
Karena kalian ketika aku sakit, kalian tidak menjengukku. Ketika aku lapar, kalian tidak memberi makan kepadaku. Ketika aku kedinginan, kalian tidak memberikan selimut kepadaku. Apa jawaban ini, Pak? Allah, engkau adalah Tuhan semesta alam. Engkau tidak mungkin sakit, engkau tidak mungkin kelaparan, engkau tidak mungkin kedinginan. Kata Allah, iya, aku tidak pernah lapar. Tapi ketika ada orang miskin yang lapar, ketika ada orang yang kena musibah kelaparan, kamu peduli kepada mereka? Tidak, kata Allah, padahal kalau kalian memberi makan kepada orang yang kena musibah, di situ ada aku, kata Allah. Ketika ada orang yang sakit, memang aku nggak pernah sakit, kata Allah. Ketika ada orang yang sakit, kalau kalian jenguk itu, di situ ada aku, kata Allah. Kalian akan mendapatkan aku. Masya Allah, Pak. Ini artinya, Pak, kita punya kepedulian sosial, ya. Nah, makanya bagi kita yang diberi anugerah oleh Allah dengan ujian ahlul afiyah, jangan lupakan ahlul bala, Pak. Masya Allah, Pak. Ada orang yang mengatakan, aduh, udah rindu sama Allah, pengen ke Baitullah, pengen umroh, Pak, ya. Ya. Daripada umroh, Pak, mending datangi orang-orang miskin, datangi orang sakit, Pak. Di situ ada Allah. Ya, di situ ada Allah, Pak, ya. Makanya sangat penting kita menjenguk orang yang sakit, sangat penting kita berdatang kepada orang-orang yang miskin, Pak. Rasulullah itu, Pak, punya tempat favorit untuk berlama-lama. Ya, selain kota Madinah, Pak, ada satu perkampungan namanya Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah itu, Pak, sekarang jadi halaman Masjid Nabawi. Itu samping Masjid Ali, Pak. Masjid Ali, Pak. Sekarang udah dibongkar, itu perkampungan itu jadi halaman Masjid Nabawi, Pak. Itu tempat yang sering Nabi kunjungi, Pak. Sakifah Bani Sa'idah itu adalah perkampungan miskin. Dan Nabi senang berlama-lama di sana. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat bersepakat, Pak, untuk memilih presiden, memilih kepala negara selepas Rasul wafat sebelum dikuburkan, Pak. Itu mereka sepakat tempat yang mereka jadikan untuk musyawarah memilih kepala negara itu di Sakifah Bani Sa'idah. Maka Abu Bakar Siddiq dibaiat jadi khalifah oleh para kaum muslimin itu di perkampungan Sakifah Bani Sa'idah. Pertimbangannya cuma sederhana, Pak. Ini tempat yang sering Nabi kunjungi. Ini perkampungan miskin. Ini perkampungan miskin, Pak. Nah, maka sekali lagi jazakumullah, Pak, ya, bagi kita yang diuji oleh Allah dengan ahlul afiyah, yang hari ini masih banyak rezeki, sehat, Pak, maka musibah yang terjadi kepada saudara kita, ujian keimanan kepada kita. Jangan sampai kita ini, Pak, nikmat ibadah kepada Allah, tapi melupakan orang-orang yang kena ahlul bala, ya, ahlul bala. Ya, makanya kita pun harus punya empati, Pak. Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa mereka lalai? Kenapa mereka diancam neraka dengan salatnya? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Karena nggak punya kepedulian sosial, ya. Tidak punya kepedulian sosial kepada orang lain, ya. Maka Rasul mengatakan, Pak, kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, it'amu ta'am, senang berbagi makanan kepada orang yang susah. Kemudian sambung silaturahim, ya, terus sholat malam, ya. Biasakan menebarkan salam, senang berbagi makanan, kemudian sambung silaturahim dan sholat malam. Kata Nabi, kalau kalian menjaga 4 ini, kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, sebab itu sekali lagi jazakumullah, ya, kita ingin menegaskan bahwa di akhirat ada 2 kelompok, ahlul bala dan ahlul afiyah. Kalau Allah takdirkan bahwa Pak sekarang jadi ahlul afiyah, maka pedulilah kepada ahlul bala, ya, kepada ahlul bala. Karena ketidakpedulian kepada ahlul bala, Pak, itu bisa menghambat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan. Bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan ahlul bala, bersabarlah, karena itu cara Allah mendekatkan dia dengan husnul khotimah. Satu contoh lagi, Pak, ya, Nabi mengatakan ketika tadi Isra Mi'raj, Nabi mendapati kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin, Pak. Nah, kalau Bapak sekarang sudah pensiun, rezekinya tidak sebanyak dulu lagi, ya. Tidak sebanyak dulu lagi. Jadi terus berkurang rezekinya, Pak. Tabungan nyusut untuk makan sehari-hari, Pak. Bahkan mungkin banyak aset yang kita jual untuk biaya sehari-hari, Pak. Itu mungkin cara Allah, Pak, menjadikan ahli surga. Ya. Ya, jadi karena yang ahli surga itu kebanyakan orang-orang miskin. Jadi kalau sudah terus dikurangi rezeki kita, jangan bersedih lah, Pak, ya. Jangan bersedih. Mungkin ini cara Allah mengurangi rezeki kita sehingga meringankan hisab kita di hari kiamat, dan Allah menakdirkan kita, memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman diuji dengan ahlul afiyah, dia bersyukur, ya, berempati kepada ahlul bala. Kalau ada orang yang diuji dengan bala, dengan musibah, bersabarlah, kata Allah, maka dia pun itu baik bagi dirinya.
Jadi kita Pak oleh Allah, terserah Allah Pak. Dijadikan ahlul afiyah, mangga. Dijadikan ahlul balad juga, mangga. Masing-masing ada porsinya ya. Masih ada porsinya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan yang penting di hari kiamat Pak, kita dimudahkan Allah untuk masuk surganya kelak ya, baik ahlul bala ataupun ahlul afiyah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Saya pikir nggak ada pertanyaan lah ya. Udah Isa lah, udah lagi ya. Nggak ada lah ya. Ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.